nanti kau kan dapatkan bahwasanya aku nggak seperti yang kau bilang dan aku jauh lebih hebat dari kau. Assalamualaikum, Sam News datang lagi. Masih bareng aku Abdi tentunya, masih bersama semua yang setia nungguin updatean terbaru tentunya dari Sam News ya. Kali ini aku kembali tentunya gak sendiri ya. Aku ditempati sama orang yang hari ini tamunya luar biasa banget. Ini pokoknya ngundangnya ini jadwalnya harus prepare banget. Dengan Dr. Oki. Halo, apa kabar dokter? Halo. Iya. Aku cuman kenalnya Dr. Oki Regar nih. Okay. Nah, mungkin dokter boleh present dulu dan nyapa tentunya subscriber kita. Wis, luar biasa. Yes. Masya Allah. Yeah. Sam News ya. Sam News. Sam News. Yes. Ya. Semoga tetap semangat dan bisa sukses selalu. Amin. Ya. Nah, Dr. Oki ini basically sebenarnya dokter karena memang berpendidikan dokter. Yep. Ya dok ya. Nah, tapi sekarang itu sepertinya kayaknya udah nggak fokus lagi sama, nggak tahu sih ini fokus atau enggak gitu. Cuman menurut penilaianku kayaknya ini dokter kayaknya lebih nyaman di satu bidang ya. Sekarang tuh kayak jadi motivator ya. Luar biasa loh ya, kalau follow Instagramnya Dokter Oki nih ya. Event-eventnya itu wah pokoknya motivator hebat lah gitu. Dan satu yang unik ini dokter sebenarnya, Dokter Oki itu selain jadi motivator ya tadi juga seorang konsultan bisnis juga pastinya. Tapi ada satu yang pengen aku tanyain sih sebenarnya dok. Ada di account dokter tuh ya kan, Dokter Kolbu. Itu sebenarnya apa? Jadi boleh dong dok sharing dulu ke kita sebenarnya apa sih semua itu gitu. Oke, jadi sebenarnya 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu lah, 7 tahun yang lalu saya tuh udah mulai tidak bekerja di rumah sakit dan juga saya sudah tutup semua praktek saya. Jas putih saya udah saya tinggalin, sekarang jadi warna coklat. Oke. Kenapa? Yang pertama karena akhirnya saya menyadarin untuk jadi dokter itu butuh perjuangan yang besar kalau kita mau jadi miliarder. Bener. Itu yang pertama. Jadi tadi kan saya disebut konsultan bisnis karena memang dari kecil saya tuh memang suka bisnis dan pelaku bisnis. Oke. Jadi sebenarnya jadi dokter tuh kayak pelampiasan karena tadi awalnya cita-cita saya tuh mau jadi polisi. Oke. Iya, jadi akpol cuman karena tingginya kurang gitu ya, seperti itu. Akhirnya pelampiasan itu jadi dokter. Jadi dokter. Nah, setelah jadi dokter ya karena saya dulu udah biasa bisnis ya kan, seperti itu, tahu uang gimana dari SMP udah bisa cari uang sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi ketika jadi dokter kayak yang kok nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi di satu sisi saya seneng ngebuat orang bahagia. Nah jadi itu alasannya kenapa Dokter Kolbu itu jadi sebenarnya adalah saya suka dulu ngobatin orang sampai sekarang akhirnya. Itu jarang pakai obat gitu. Jadi saya mendalamin, akhirnya saya ke Jakarta, ke keliling lah gitu ya Indonesia untuk belajar hipnoterapi dan NLP. Jadi itu tools yang kita gunakan untuk menterapi pasien. Karena case-nya sebenarnya 85% penyakit itu berawal dari pikiran. 80-90% lah itu kata semacam suges gitu kata WHO. Enggak, jadi nanti endingnya terapinya disuges. Tapi penyakit itu hampir 90% itu berawal dari pikiran. So konyol aja sebenarnya kita kalau terus-terusan ngasih obat tapi pikirannya nggak kita perbaikin. 90% loh kan gitu ya, seperti itu. Jadi disitulah saya berpikir sebenarnya ngasih nama Dokter Kolbu itu bukan saya, tapi teman-teman gitu ya. Jadi mereka nyebut saya itu Dokter Kolbu. Ya udah akhirnya nama Dokter Kolbu itu jadi beken dan tahun 2015 kalau saya nggak salah saya dapat award dari sebuah organisasi itu sebagai inspirator kolbu terbaik di Indonesia. Dahsyat ya. Luar biasa loh hari ini dokter udah mau datang ke sini tuh. Iya karena memang ya sesuatu yang unik kan dok gitu. Mungkin kalau kita bicara tentang latar belakang dokter medis dan sebagainya itu kan ya memang bukan ada tapi memang banyak banget kan dok gitu. Benar. Tapi memang yang seperti ini kan itu jarang gitu. Makanya jadi kayak ada ketertarikan sendiri kita tuh buat nih Dokter Oki harus datang nih ke kita gitu. Iya, jadi makanya
saya tuh kan memang ya mungkin visioner ya, karena memang dari mesin kecerdasan otak saya juga, saya itu berada di orang yang visioner dan memang sebagian teman-teman juga klien-klien mengakui seperti itu. Jadi kayaknya saya tuh nggak puas kalau saya hanya sebagai dokter yang biasa-biasa saja. Oke, jadi emang karena emang tadi kan kalau cerita dokter juga sebenarnya ya hanya pelarian ya dok ya. Ya kan awalnya seperti itu kan iya, dok bener. ya. Ya kayak ya udahlah gitu, karena ke satu sisi yang kepengenannya tadi nggak tercapai ya sudah gitu. Iya. Tapi kan memang setelah kan segala sesuatunya memang setiap orang itu kalau sudah menjalani baru bisa mengerti ya dok ya. Setelah kita jalani ternyata seperti ini. Walau sebenarnya mungkin banyak orang yang gagal paham. Banyak yang gagal paham. Saya mungkin praktek itu cuma 2 tahunan. Mungkin banyak yang gagal paham kalau saya ini nggak mencintai dunia kedokteran. Salah. Iya. Banyak yang gagal paham. Jadi di podcast ini baru saya kasih tahu. Jadi saya dengar berita seliwiran di luar bahwasanya wah iyalah orang dia nggak suka tuh di dunia dokter. Makanya sebenarnya yang buat saya nggak suka di dokter itu, yang pertama adalah gajinya kecil. Ya kan. Yang kedua, menyita waktu. Menyita waktu itu dalam arti kata saya tuh harus kerja dari pagi sampai malam gitu. Gak boleh kan saya nolak kalau ada orang mau butuh saya gitu ya, seperti itu. Jadi menyita waktu. Sementara saya modelnya yang pertama, saya pengen jadi miliarder ya. Cita-cita saya tuh gila-gilaan. Saya harus punya helikopter, saya harus punya rumah ratusan miliar. Saya harus punya ini yang selalu saya ceritain di TV kalau diundang. Saya harus punya 1 rumah sakit terbesar di Indonesia dan itu gratis 100%. Wow. Nah kan gitu ya. Jadi artinya nggak mungkin lah saya bisa mewujudkan ini kalau saya nggak nyari duit yang banyak gitu ya, seperti itu. Benar. Nah jadi yang pertama karena saya tahu gaji dokter tuh nggak gede. Sementara kalau saya jadi miliarder itu gajinya juga gede kan gitu ya, seperti itu. Yang kedua kalau saya cuman jadi dokter itu saya harus saya orangnya bosanan kalau berada di satu tempat. Jadi dulu waktu praktek gitu ya 8 jam di UGD atau 12 jam di office gitu ya, seperti itu buat saya bete gitu. Jadi makanya saya modalnya suka yang kapan saya mood gitu ya. Jadi, akhirnya nggak mungkin kita jadi karyawan tapi kita yang ngatur kan. Iya benar. Akhirnya saya harus jadi owner harus jadi founder gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang ngebuat saya sebenarnya tidak menjadi profesi dokter. Tapi kalau ditanya hari ini, walaupun saya pelarian menjadi dokter karena gagal akpol tadi, kalau ditanya di hati saya sangat mencintai profesi dokter. Gitu karena kalau nggak mencintai nggak mungkin sampai mendapatkan gelar dokter. Itu pasti gitu. Itu pasti sesuatu yang dan dokter kolbu itu adalah salah satu bukti nyata bagi saya bahwasanya orang nggak butuh obat. Benar. Nggak butuh, tanda kutip ya, nggak butuh tuh bukan berarti sama sekali nggak butuh. Tapi basically-nya orang tuh nggak butuh obat. Obat tuh hanya dibutuhkan ketika case-case tertentu dan itu nggak banyak gitu ya. Tapi basically-nya hampir rata-rata orang sebenarnya nggak butuh obat. Jadi kalau mereka tuh sakit itu hanya pikiran mereka. Benar. Karena mereka stres, karena mereka punya masalah tekanan gitu. Maka akhirnya saya tulis buku Revolusi Hati di tahun 2016 kalau saya nggak salah. Ya, alhamdulillah waktu itu bestseller dan kita keliling Indonesia dengan gerakan Revolusi Hati 1000 kampus dan SMA Indonesia ya, menginspirasi ratusan ribu anak-anak muda. Dari buku Revolusi Hati itu tema yang kita angkat adalah SIMB, sabar, ikhlas, memaafkan, bersyukur. Pada saat itu kita juga bekerja sama dengan beberapa BNN di daerah yang tujuannya adalah gimana anak-anak SMA, anak-anak kuliah ini jangan sampai terjebak narkoba. Benar. Karena narkoba itu sebenarnya gini loh, karena saya yakin banget. Kenapa? Karena saya juga kerja sama BNN ada berapa daerah ya. Saya nanganin kasus-kasus orang yang ditangkap karena narkoba, orang yang sedang diobatin, direhabilitasi gitu. Jadi saya pernah mentorin mereka gitu. Jadi akhirnya yang saya dapat gitu bahwasanya mereka ini semua korban. Jadi nggak ada orang yang mau pakai narkoba itu nggak ada sebenarnya. Tapi mereka adalah korban dari apa? Korban dari ketidakberdayaan. Satu iman dah pasti. Yang kedua ketidakberdayaan kemampuan kapabilitas diri mereka, otak mereka untuk bisa mencerna masalah kehidupan mereka. Nah, masalahnya di situ. Berarti balik lagi ya ke kolbunya dia dulu, makanya akhirnya dokter memilih untuk kayaknya lebih nyentuh kalau ke situ dulu ya dok ya. Ini contoh sederhana aja. Misalkan saya nih sukanya kopi. Mas sukanya teh manis gitu ya, seperti itu. Tapi kita bisa duduk berdua. Benar. Dan saya nggak akan memaksakan
apa yang saya suka dan Mas juga nggak memaksakan apa yang Mas suka. Oke, benar. Dan kita bisa berdua. Nah, dalam kehidupan sebenarnya sama. Kita sering banget memperdebatkan sampai akhirnya kita tuh putus hubungan segala macam ya, nggak mau temenan dan segala macam hanya gara-gara ya itu tadi, aku sukanya kopi, kok sukanya teh gitu ya. Ini adalah belajar tentang reframing, merubah sudut pandang. Jadi misalnya gini ini, bagi saya misalkan dihujat, dicela, ya, dibully, itu adalah bukti bahwa saya sedang dicambuk dan saya sedang dipersiapkan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih hebat di depan. Iya, benar. Dan itu udah saya buktiin. Jadi kalau ditanya hidup saya itu jatuh bangun itu luar biasa. Dan saya udah buktiin ketika saya dibully, ketika saya difitnah, ketika saya dicela, nggak butuh waktu lama, Allah kasih kok 6 bulan sampai 1 tahun. Iya, ngeroket gitu. Alhamdulillah ya, izin Allah masih semuanya. Iya. Tapi ada sebagian orang ketika dicela, dibully, dihina, malah ngebuat dia makin hancur hidupnya. Bener banyak banget sih banyak, kan? Yang orang jadi makanya kenapa kayak campaign jangan bully segala macam itu kan karena memang sekarang ini banyak gitu kan. Apalagi kita tahu kan netizen di Indonesia itu terkejam di dunia. Kekuatannya itu kayaknya pola pikirnya itu ada di jari. Yes. Dok, ya. Nah, jadi artinya gini, kita nggak akan bisa ngerubah sikap orang ke kita. Kita nggak akan bisa bilang sama semua orang, jangan bully aku, nggak bisa. Nggak bisa. Akan tetap ada pro kontra. Ada yang suka, ada yang nggak. Ada pasti. Ada siang, ada malam, ada manis, ada pahit. Bener. Ada baik, ada buruk. Nggak akan bisa kita tuh berada di satu titik. Mau kita sebaik apapun pasti ada yang benci. Rasulullah aja ada yang benci gitu ya, seperti itu. Jadi Tuhan aja ada yang benci, ateis, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi artinya disinilah kita akhirnya harus merevolusi hati sesuai buku tadi ya, merevolusi hati kita kayak, oke, kita nggak bisa ngerubah event keadaan yang terjadi ke kita. Kita nggak bisa memaksa orang untuk semua baik ke kita. Benar. Tapi kita bisa merubah responsibility, jadi respon kita. Jadi respon kita bisa kita rubah. Oke, kok bully aku? Tadinya aku sedih harusnya. Ku jadikan bullymu itu wujud ke dalam diriku bahwasanya someday, ya kan? Benar. You will get. Artinya apa? Nanti kau kan dapatkan bahwasanya aku nggak seperti yang kau bilang dan aku jauh lebih hebat dari kau. Jadi kan jadi motivasi kan? Benar. Jadi bully itu jadi semacam suntikan energi ya, Dok ya. Yang vibes-nya itu harus lebih positif ke kita kan gitu. Tapi faktanya dari 10 orang paling 1-2 yang bisa berpikir seperti itu. Karena apa? Balik lagi, saya nggak akan bisa juga ngebilang orang, kau dibully harusnya jadi motivasi. Bagi saya seperti kopi tadi, enak. Dibully itu nggak apa-apa, enak, biarin aja. Bagi dia itu teh manis, yang jauh berbeda pahitnya sama si kopi ini tadi. So disinilah kita mempelajari bahwasanya nggak akan sama cara kita berpikir dengan orang lain. Dan disinilah kita akan berdamai dengan diri kita. Kita bisa sabar, ikhlas, memaafkan, bersyukur karena kita sadar orang lain nggak sekita. Artinya gini, simpelnya gini, awamnya. Kalau kita mau menilai seseorang, jangan pakai kacamata kita. Buka kacamata kita, pinjam kacamata dia. Oh, pantes. Kok nggak nampak ya? Kok buram ya? Oh, minus sekian gitu. Atau bahasa kerennya lagi, motivator tuh sering bilang, buka sepatumu dan pakailah sepatuku biar kau tahu bagaimana berjalan dengan sepatu ini gitu. Jadi ya memang hal positif yang harus kita petik adalah kita harus bisa mengembalikan keadaan sebenarnya, Dok ya. Artinya gini, ketika kita dibully orang, dihujat orang gitu dengan sesuatu hal yang buruk, ya artinya kita harus bisa mengembalikan itu menjadi energi positif tadi buat kita gitu, yang tujuannya itu jadi malah jadi lebih baik untuk kita melangkah sih sebenarnya gitu. Benar. Iya. Ya itu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sih Dr. Oki suka kayak podcast ini atau apapun segala macam, karena memang saya berpikir dan mau saya ini diturunkan Allah di muka bumi ini ya sebagai agent of change, sebagai agen-agen perubahan yang bisa menginspirasi anak muda atau siapapun itu. Mudah-mudahan dari kalimat saya mereka kayak iya juga ya, benar juga. Ya kan, benar. Ya? Jadi sama seperti saya bilang sama teman-teman selalu, kayak misalkan di TikTok dari viewer saya tuh 1 tahun cuman 10-20, sekarang kan udah naik di angka 47.000. Saya bilang
buat aja, karena kita nggak tahu di titik mana nanti Tuhan itu ngasih kesuksesannya. Benar, Itu yang pertama. benar. Yang kedua, buat aja niatmu bahwasanya mau bermanfaat untuk orang lain, karena kan kata Rasul khairun nas lianfa'um linnas. Iya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Mungkin nggak di like, mungkin nggak di follow, tapi Diamalkan. ditonton. Ditontonkan. Nah, begitu diamalkan kan dia kayak gara-gara konten kita dia berubah, dia termotivasi. Benar. Jadi pahala nggak sama kita? Banget. Ya, jadi nggak di like, nggak di follow, tapi naik ke langit like-nya, naik ke langit Iya. follow-nya. Tentu rezeki kita luar Iya, biasa. benar, luar biasa. Jadi batasan kita tuh jangan berdasarkan dari sekedar sekedar like ya Dok ya. Benar. Karena ya itu tadi yang dokter sampaikan. Posting aja konten-konten yang bermanfaat. Benar. Kalau kena ke mereka, mungkin mereka nggak like, nggak follow, tapi karena mereka bahagia gara-gara kita pasti jadi bahagia. Benar. Ya mungkin nanti dari orang lain like-nya, follow-nya. Ini juga tentang kunci ikhlas. Banyak orang nanya, Dok, di buku Revolusi itu ada sabar, ikhlas, maafkan, bersyukur. Ikhlas tuh seperti apa sih? Ikhlas tuh sederhananya gini. Ikhlas itu kayak yang kau ngasih nih sama seseorang, udah, habis itu lupain. Oke. Jangan pernah ada harapan someday kalau aku ada masalah, kau bantu ya. Oh. Itu udah nggak ikhlas. Benar. Mungkin menurut orang ikhlas tuh gini, oke ini aku kasih, udah aku bantu kan ini. Kau butuh kan 500.000 gitu ya, seperti itu. Aku ikhlas. Iya. Tapi ketika dia susah, dia telepon nih. Dia nginget. Bro, dia nggak ngingetin, dia cuma bilang bro, aku lagi susah nih sekarang. Terus si bronya ngomong, aduh aku juga bisa bantu segala macam, ngumpet dalam hati. Iya. Dulu waktu kau susah, aku bantu. Ya. Gak boleh. Paham. Itu nggak ikhlas namanya. Menurut orang ikhlas tuh karena ngasih gratis tadi atau membantu. Oh aku ikhlas kok nggak minta uangnya. Udah aku kasih nih 500.000. Tapi dia berharap suatu hari nanti kau harus balik bantu aku ketika aku susah. Oh itu nggak ikhlas. Terus kita berbuat untuk siapa? Kita berbuat bukan untuk manusia, bukan untuk si bro. Kita berbuat itu untuk langit. Benar. Untuk Allah. Oh aku melakukan ini karena memang aku diajarkan di kitab suci, di Al-Quran ataupun sesuai sunnah Rasulullah. Nolong. Karena barang siapa yang menolong hambanya Allah, Allah yang menolong dia nanti. Seperti itu. Memudahkan urusan seorang hamba, nanti Allah yang akan memudahkan urusan kita. Jadi artinya bahwasanya simple ikhlas itu adalah buat tinggalkan, buat ngomong, habis itu lupain. Yang pada dasarnya juga yang Abdi tahu ya Dok ya gitu. Ada masa di mana ketika kita melakukan itu terkadang ya tanpa kita ingat tanpa kita berpikir justru baliknya ke kita juga kan. Nah Dok, itu makanya kalau bahasa guru saya ada EPOS, energi positif. Artinya di tubuh kita ini ada tabungan kebaikan. Kita buat baik itu nabung. Iya. Kayak tabungan, begitu dia udah penuh, celengan itu tadi dia pasti dibongkar. Iya. Begitu dibongkar uangnya udah penuh, 1 juta, 2 juta, segala macam. Jadi di tubuh kita sama, gak ada yang namanya di dunia ini kebetulan, keajaiban itu nggak ada. Itu semua diciptakan, dibuat, dirangkai. Misalnya gini, nasib baik dia ya tiba-tiba kenal sama seseorang dipercaya ngasih duit 10 miliar untuk bisnis. Nggak ada. Itu berarti kita harus ngelihat flashbacknya dia dulu ya Dok. Ada ya? EPOS, energi positif. Mungkin kita ngelihat kayak dia yang ketiban rezeki nih. Tapi kita nggak tahu amalan yang diam-diamnya dia nolong nenek-nenek lagi mau nyebrang di saat semua orang nggak peduli. Benar. Malaikat jatuh hati. Yes. Dicatat. Tapi nanti tunggu nanti begitu nanti udah full kebaikan itu tadi, barulah akhirnya meledak. Begitu meledak, itulah dia dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Iya benar. Berarti ya seperti yang konsep dokter bilang tadi, artinya ya udah kita nabung aja dulu. Nggak usah pikirkan dulu angka, nggak usah ini semua segala macam. Gitu. Makanya kemarin juga saya buat program namanya Grebek Gerobak ya. Oke. Jadi saya buat program Grebek Gerobak dan alhamdulillah program ini pribadi ya. Jadi saya nggak ngelibatkan banyak orang kayak ayo semua nggak. Kapan saya suka, saya lihat ada gerobak yang kayaknya agak sunyi segala macam, saya singgah, habis itu saya grebek ya kan. Grebek bukan suruh pergi, tapi grebek mau dikasih duit. Oke. Nah tapi di Grebek Gerobak itu kita ngajarin nggak langsung, ini saya beli ini semua nggak. Saya tawarin dulu berapa nih dagangannya. Oh kalau dihitung-hitung 300.000, oke saya 200.000. Bapak mau nggak 100.000? Kita bagi 2 nih. Saya mau kasih ini ke semua orang nih yang datang, atau saya mau kasih ini ke panti asuhan. Oke. Atau biasanya kita tempel di situ ini semua gratis karena udah dibayar. Tapi jangan saya sendiri. Kamu mau nggak? Kamu pengen nggak dibantu Allah gitu kan? Ngajak dia untuk sedekah bareng-bareng. Gitu ya. Di situ challenge mereka tuh kayak yang banyak orang nggak siap untuk kayak yang aduh rugi nih.
Sementara udah jelas sedekah satu itu Allah balasnya itu berapa coba. Benar. Kita tahu Bill Gates yang non muslim aja gitu. Artinya di situ adilnya Allah. Apapun agamanya kalau dia buat baik, pasti Allah kasih baik. lebih baik. Allah tuh Maha malu. Benar. Gak mungkin ada orang buat baik, mau dia bandit, mau dia siapapun, mau dia ateis, kalau dia buat baik udah hukumnya Allah tuh kasih balasannya di dunia. Benar. Ya Kan mungkin kalau dari cerita yang gerobak tadi kan mungkin itu tadi ya Dok ya, tantangannya ke dia itu lebih kayak kita seperti menguji keikhlasan dia sebenarnya. Iya, jadi mungkin yang dia pikirkan adalah gini Dok. Ini kalau seandainya ini ini kalau aku jual 300.000, ya kan? Ini Bapak ini cuma bayar 200.000. Gitu kan Dok. Nah, 100.000 lagi mungkin kan dia mengharap itu adalah keuntungan buat dia tadinya gitu. Tapi kalau misalnya disedekahin, gak ada untung. Aku nggak ada untung. Nah, berarti di situ sebenarnya menguji dia, mental juga, ya, dia, iman dia, bahwasanya kok percaya nggak sama sedekah. Benar. Kan, seperti itu. Jadi sesuatu yang unik sih Dok gitu. Unik karena memang kebanyakan ya kita tahu lah ya Dok ya, youtuber di luar sana kan banyak yang kayak memang mereka yaudah nih aku borong nih bagi-bagi nih gitu, segala macam. Tapi dia memang tidak mengajarkan tidak mengajarkan sedekah itu tadi. Makanya gitu. banyak yang komen di TikTok saya di Dokter Oki itu ya. Di situ banyak yang komen kayak yang ini beda ya. Ini yang bagus kata mereka. Ini ngajarkan orang kayak yang sedekah, tapi kok sedekah juga gitu. Jangan kita gini loh, jangan sampai kita buat orang jadi males. Benar. Jadi kayak ngarap sedekah aja, ya udah nanti mudah-mudahan datangin nih kasih full gitu. Tapi kita tantang dia, walau pada akhirnya ini kayak nanti boleh lihat di Dr. Oki ya di TikToknya. Walau pada akhirnya misalkan tadi ini 200.000, dia berat nih 100.000, terus dia bilang Pak jangan 100.000 lah. Oke berapa? Kita deal-dealan nih 50.000 ya Pak. Oke saya bayar 250. Oke deh dari Anda 50. Walau akhirnya dia dapat 500.000. Dan disitulah mereka jadi, kayak yang aduh nyesalnya gitu karena itu jadi kayak di luar ekspektasinya dia. Ya kita balik lagi ya sahabat Uncle Sam ya gitu kan, kayak udah ditentuin gitu ya Dok ya. Jodoh, rezeki, maut itu semua sudah ada yang ngatur gitu. Dan kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Itu tadi gitu, kita nggak tahu datangnya dari mana, datangnya kapan. Cuman ya intinya sih kita sebagai manusia itu kayak harus percaya aja semua gitu ya Dok. Bahwasanya ya udahlah gitu. Dan mungkin sebenarnya kalau pembelajaran sih sebenarnya untuk semua orang gitu kan. Ya maybe kan ketemu dokter cuma satu kali gitu. Ya paling nggak dia kalaupun harus bersedekah dengan pola yang dokter ajarkan pun ya istilahnya ya hanya sehari ini doang gitu loh. Nggak yang setiap hari begini gitu kan Dok. Jadi harusnya sih kita bisa lebih ini, tapi ya memang itu tadi ya Dok ya, tidak semua orang bisa menerima itu ya Dok. Kalau saya pribadi sih Grebek Gerobak tuh inspirasi lebih bukan lebih pada sedekahnya sih, karena saya khawatir juga nanti jadi ria segala macam. Nah, kalau Allah anggap itu jadi sedekah tulus, alhamdulillah. Kalaupun ini niat saya sebenarnya lebih kayak yang oke ini aku buat Grebek Gerobak, mudah-mudahan kalian nonton. Banyak yang bilang saya nangis, saya terharu segala macam. Ayo lakuin. Gak perlu sampai nunggu 1 juta 2 juta. Mungkin beli berapa nih? Oh ada 20 bungkus lagi harganya 1.000 kan 20.000. Yes. Ya udah coba lakuin hal yang sama. Saya beli ini saya bayar 15.000, saya mau bagi ke teman-teman. Mau nggak 5.000-nya sedekah Bapak? Nah, nanti kasih aja 20.000 atau 30.000. Jadi lakuinlah dari hal yang kecil, dimulai dari dirimu dan mulai dari sekarang. Jadi kayak yang mau ngasih inspirasi ke orang-orang kayak yang udah lakuin lah kayak Grebek Gerobak nih lakuin. Nah, artinya kalau seandainya ini yang nonton ya Dok ya. Ada yang nonton gitu. Terus akhirnya dia kayak terinspirasi dan mengaplikasikan apa yang dokter lakuin. Berarti dokter nggak apa-apa dong. Dan saya tidak akan menuntut atas brand itu, bahkan kalau dia mau minta logonya kita kasih, silakan lakukan gitu. Jadi banyak orang nih ya, saya lihat nih teman-teman nih mudah-mudahan bisa nyadarin teman-teman semua yang berada di bidang sociopreneur ya. Jadi yang berada di bidang sociopreneur misalnya gini nih, dia buat yayasan atau dia buat organisasi. Sedekah inilah gitu ya. Tapi saya ngeliat nih, ini uniknya nih. Mudah-mudahan jadi untuk diri saya sendiri dan kita semua nih peringatan. Dia marah ketika program dia digunakan orang lain tanpa izin dia. Benar. Terus dia bilang, itu kan program saya, kenapa? Sebenarnya itu sedekah yang lebih efektif loh. Oke, dia nggak gerak, tapi dia sudah buat konten, dia sudah ngelakuin, orang terinspirasi. Orang melakukan hal yang sama gara-gara dia. Kira-kira pahalanya dapat nggak deh? Dapat dong. Dia nggak perlu keluar, dia nggak perlu berkeringat, dia nggak perlu ngeluarin duit, ngutip duit. Orang ngelakuin gara-gara inspirasi dia dapat. Tapi nyatanya banyak orang yang founder-foundernya tuh kayak yang marah. Artinya bahwasanya perlu ditanyakan di hatinya, kau berbuat itu untuk apa sebenarnya? Benar. Jadi kayak seolah-olah dia pemilik pakem ide kreatif itu misalnya, dan gitu. Ya padahal ya benar.
kayak guru contohnya ya kan dok ya, ketika ilmu yang diajarkan itu bermanfaat kan itu juga mengalir terus gitu kan. Nah dok. makanya banyak yang bilang Grafik Gerobak buatin konsepnya, buatin ini. Enggak mau saya bilang, karena saya juga khawatir kalau megang-megang duit umat itu terlalu banyak. Saya khawatir gitu ya, seperti itu. Jadi takut nanti jadi kayak yang ego, keakuan ini punyaku gitu ya, padahal bukan punya kita kan kita. Nah baru yang berikutnya, akhirnya saya meyakinin dari pertama kita bahas tadi, kenapa jadi entrepreneur, kenapa jadi konsultan bisnis. Saya diriin namanya M3, Magang Muda Miliarder. Jadi di Magang Muda Miliarder ini, ya kan, kita ngajak anak-anak muda kayak, ayo kau belajar, kau jual apa. Kau harus ngerti beda pedagang, pebisnis, entrepreneur. Kau harus ngerti cash flow, kau harus ngerti branding, marketing dan segala macam, gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya anak-anak muda ini kreatif, inovatif dan tahu bisnis itu nggak mudah. Bisnis itu butuh ilmu, nggak bisa abrakadabra bram gitu ya. Seperti itu. Nah, semuanya butuh proses. Apalagi misalkan alasan kayak modal lah segala macam, banyak banget bisnis tanpa modal, banyak banget di mana-mana bisa dilakuin. Tapi mereka kan nggak ngerti. Yang parahnya belajar juga nggak mau. Nah maka dari itu, buat teman-teman nanti yang mungkin pengen ngelihat kegiatan-kegiatan kita, mungkin boleh lihat di Facebook saya, Oki Regar. Ya, jadi di bawah ini nanti di Facebook Oki Regar, di Instagram Dr. Oki, dan di TikTok. Di TikTok Oki, juga ya, ada. Jadi itu. emang dokter emang menjangkaunya itu emang ke semua kalangan ya dok. Jadi akhirnya di semua sosial media ya mau tidak mau harus ada, karena memang semua memiliki pasarnya masing-masing. Dan sekarang kan digital itu udah menjadi hal yang nggak bisa dielakkan. Dan kelebihan digital adalah, lihat hari ini banyak teman-teman yang main dari TikTok, IG, di FB, sekarang udah masuk TV. Atau sekarang udah naik Lamborghini, atau sekarang udah besar bisnisnya. Kalau dulu kita harus ngiklan. Kalau dulu kita punya barang, kita berharap ada di Maret yang biru dan merah itu ya. Sekarang nggak perlu. Kau punya marketplace yang bisa kau bangun sendiri, dan se-Indonesia bahkan sedunia bisa tahu produknya. Aduh, sahabat Aklesem, kayaknya ngobrol sama dokter Oki nggak terasa ya? Nggak terasa, benar gitu. Palu udah teringat pun ya. Emang semua segala sesuatu yang disampaikan itu emang iya menurut aku ada benarnya juga gitu, dari bermanfaat juga. Nah dokter, last ini sebelum kita closing untuk yang episode kali ini, aku sih berharapnya someday kita bisa ngobrol lagi ya dok. Siap. Banyak gitu. Nah dok, pesan-pesan dong nih buat seluruh sahabat yang Aklesem gitu. Boleh tentang apa aja? Simpel ya. Ini permasalahan semua orang, baik di bisnis, baik di kehidupan, baik di karir dan segala macam. Banyak orang takut dengan kegagalan. Jadi quotes penutupnya adalah, bukan ketakutan yang akan membuatmu gagal. Ya, seperti itu. Tapi bukan terbalik, bukan kegagalan yang akan membuatmu takut. Banyak orang kan takut gagal. Bukan kegagalan yang membuatmu takut, tapi ketakutanlah yang akan buatmu gagal. Kau takut untuk memulai bisnis itu, akhirnya kau gagal. Kau takut untuk memulai sedekah, akhirnya kau gagal. Kau takut untuk memulai berbuat yang orang lain gak pernah buat, akhirnya kau gagal. Berarti sebenarnya satu kata yang bisa kita ambil adalah hanya satu kata, kita harus berani. Iya dok, berani. Apapun itu. Dan semua pasti ada resikonya. Siap. Dokter Oki, thank you banget udah hadir di podcastnya kita di Sam News ya, di hari ini tentunya ada buat seluruh penggemar setia kita, subscriber kita, jangan lupa ya untuk terus like, comment, share, dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, karena setiap kali kita posting video baru tentunya nanti kalian akan langsung mendapatkan notifikasinya ya. Kita bakalan ngobrol lagi sama bintang tamu lainnya di kesempatan selanjutnya. Dokter Oki, terima kasih banget untuk waktunya. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Abdi Kurniawan pamit. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam.